Nih, Bu Cassandra, Ya, hari ini lagi heboh, ya, peristiwa kekerasan. wah, Lagi-lagi terjadi. ya ampun, dijambak loh, dipukul, Dipukul itu, dicekek, dan bayinya. juga ditendang. Di saat kita lagi bikin campaign tentang perempuan berdaya, perempuan berdikari menuju kemerdekaan finansial, karena ini campaign kita dalam rangka ulang tahun kemerdekaan kita, kemerdekaan Republik Indonesia. Kita miris sekali hari ini tiba-tiba kita kembali dikagetkan dengan peristiwa yang menurut ukuran saya sungguh luar biasa ya. Miris sekali ya Bu Cassandra, di saat kita sedang berjibaku untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan. Tapi makin hari, makin kita melihat tingkat kekerasan makin tinggi. Dan baru saja tadi, fakta ya, dan lagi-lagi korbannya bukan orang biasa. Korbannya adalah influencer. Ternyata 5 tahun perkawinan dia memang sudah sering mengalami kekerasan. Dan dia tidak mampu untuk memutus mata rantai itu. Sampai pada hari ini mungkin dia baru ada keberanian. Kalau selama ini kita beranggapan kekerasan terhadap perempuan itu penyebab utamanya adalah ketimpangan finansial. Nah ini berbeda nih. Kalau kita melihat karena dia influencer, tentu dia punya kemandirian finansial. Menurut pandangan kita ya, kita nggak tahu dalamnya ya. Betul. Apa sih sebenarnya Bu Cassandra, kalau yang seperti ini, kondisi ini, sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu kemudian dia bisa masuk dan terjebak dalam suatu pernikahan yang abusive, ya, toxic relationship kalau kita bilang ini. Jadi dia terus-terusan dalam lingkaran kekerasan yang dia tidak bisa keluar selama 5 tahun perkawinan, bayangkan. Ya. Artinya ini yang justru membuktikan tadi yang kita bahas, kemandirian itu kan kemandirian fisik, kemandirian emosional, kemandirian finansial, dan kemandirian sosial. Nah, kelihatannya bisa jadi ada kemandirian fisik maupun finansial gitu ya. Tapi kemandirian emosional dan kemandirian sosialnya belum tentu. Oke. Nah, yang emosional ini yang artinya ketika tidak ada kemandirian, ada ketergantungan pasti. Ya. Ketergantungan ini bisa ditandai dengan rasa takut. Takut kehilangan, takut pendapat orang, takut anak kasihan dan lain sebagainya gitu. Jadi ekspresi itu bisa ditemukan. Jadi memang ini yang sangat menarik bahwa di dalam psikologi ketika kami melakukan pemeriksaan itu gitu ya, kami mencari bukti-bukti tersebut. Jadi ketika ada bukti-bukti dari ketidakmandirian tersebut, ketakutan, kemudian juga ada situasi yang menekan, ada situasi yang mengikat, dan bahkan pemeriksaan psikologi itu juga bisa mencari anatomi dari kekerasan itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kekerasan itu bisa terjadi dan bagaimana korban ini terjerat ya, bahwa ini ada kaitannya dengan masa lalu, ada kaitannya dengan ketakutan-ketakutannya di masa kini dan juga bahkan terkait dengan riwayat masa lalunya gitu. Nah, itu bisa menjelaskan sebenarnya. Jadi bahwa sekalipun perempuan yang memiliki kekuasaan finansial, dia mandiri secara finansial, bukan finansial, berarti dia bebas dari kekerasan. Oke. Karena ternyata masih ada ketidakmandirian dalam hal lain. Betul. Jadi kalau kondisi begini ya, kalau saya tidak salah informasi, perempuan ini ya, saya lebih senang memanggilnya Ananda ya. Ananda Nabila ini, kan itu seumuran anak-anak kita. Dia menikah di usia yang sangat muda. Lalu kemudian berturut-turut memiliki anak sampai 3. Ada nggak sih korelasinya menikah dalam usia yang sangat muda? Ya tentu kalau kita bicara muda sekali, hampir dipastikan secara keseluruhan kemandirian emosional, kematangan emosionalnya belum cukup. Meskipun ada 1-2 ya yang mungkin mengalami suatu peristiwa menyebab dia dewasa sebelum waktunya, artinya matang sebelum waktunya. Pernikahan yang terlalu dini, tidak ada jeda, kemudian harus hamil, ya akan melahirkan, mungkin suaminya pun dalam keadaan usia yang muda juga mungkin ya, menyebabkan kemudian kekerasan ini tidak terelakkan. Sangat ada kaitannya. Awalnya tadi sudah saya katakan juga pernah bahwa aspek yang pertama itu aspek hukumnya. Kita membuktikan bahwa di Indonesia ini usia menikah itu sekarang mungkin bisa 19 tahun, tapi sebelumnya kita pernah di 16 tahun. Nah, dari 16 ke 19 itu perjuangannya luar biasa panjang dan berdarah-darah
Ya. gitu ya. Dan itu bukan tanpa pertimbangan kan? Bukan tanpa pertimbangan, gitu ya. Ada mungkin yang bilang lebih baik menikah lebih cepat daripada zina dan lain sebagainya. Padahal itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Urusan zina itu sebenarnya bukan urusan usia. Betul. Ya kan? Ya. Kembali lagi harusnya belajar, harusnya pendidikan, gitu ya. Nah, kemudian fakta yang kedua adalah bahwa berdasarkan data riset kesehatan dasar itu kalau nggak salah 2013 atau 2018 itu jumlah bayi yang dilahirkan di Indonesia itu hampir 50% dilahirkan oleh perempuan usia 15 sampai 19 tahun. Ketika usia 15 sampai 19 tahun ini gitu ya, berarti mereka sudah terlibat di dalam sebuah hubungan asmara, hubungan seksual itu kan berarti 14 tahun karena bayi kan 9 bulan. Mudah sekali. Betul. Nah, setelah dia hamil dan melahirkan, hampir dapat dipastikan tidak bisa melanjutkan sekolah. Karena selain sekolah juga tidak menerima, balik lagi nih, kembali lagi ke aspek hukum tadi ya, usia menikah, lalu kemudian apalagi sekarang usia menikah sudah 19 pun masih banyak yang minta dispensasi. Ya, para hakim mengalami kesulitan juga ketika minta surat dari kelurahan izin boleh menikah. Izin untuk menikah sebelum usia 19. Betul. Ya, udah dari 16 capek-capek dinaikin 19, tetap aja minta dispensasi. Nah, kita kembali lagi kepada si kasus ini. Fakta bahwa dilahirkan umur 15 sampai 19 yang akibatnya mereka tidak bisa sekolah. Nah, pendidikan sebenarnya kembali lagi adalah eskalator ya untuk kehidupan. Dengan keterbatasan pendidikan yang otomatis tidak bisa lulus SMP. Karena lulus SMP itu kan minimal 15. 12 lulus SD, 15 lulus SMP. Nah, kalau dia putus sekolah di umur 15, melahirkan di usia 15, ya pasti kan akhirnya jadi lulusan SD. Nah, dengan keterbatasan ini, terutama juga pasti nantinya akan ada keterbatasan dalam aspek untuk pengetahuan, mendidik anak, memperoleh penghasilan yang layak, dan bukan tidak mungkin akhirnya jadi tergantung nih pada suami. Nah, ketika suaminya, ya kita berharap suaminya baik, tidak punya masalah, tidak ada kekerasan verbal, fisik, apalagi sampai perselingkuhan. Nah, tapi kalau ternyata ada, nah perempuan ini ketemu suami yang juga belum matang secara emosional, ya kan, jadi itu. Jadi, dan ini yang kemudian tadi ya sudah 5 tahun, sudah toksik, tapi masih tetap tidak bisa melepaskan diri. Tidak bisa keluar dari rantai kekerasan itu. Ini adalah potret dari banyaknya perempuan Indonesia yang banyak mengalami seperti ini. Kan? Seandainya mereka bisa lebih dewasa, lebih berpendidikan, lebih kuat, lebih tahu haknya, ya, tidak akan sampai sefatal ini, gitu ya. Dan kalau misalnya ini udah kita fatal lihat tadi, saya. sangat keterlaluan, ya. Artinya dia justru memilih lawan yang bukan lawannya, bahkan bayi yang baru lahir itu saja juga menjadi korban. Ini sangat tidak manusiawi menurut saya. Jadi saya berharap bahwa hukum akan mengawal ini, gitu ya. Para aparat penegak hukum pun juga harus mengawal kasus ini. Jangan sampai lagi terjadi, bisa bebas atau bisa lepas dari jerat hukum. Ya, saya setuju. Jadi saya dan Ibu Cassandra ya hari ini merasa penting sekali segera membahas kasus ini karena menurut kita ini luar biasa. Kenapa? Karena ini terjadi terhadap seorang selebgram ya, influencer yang pengikutnya banyak dan kemudian ini menjadi perhatian orang banyak ya. Memang tidak semua kasus kekerasan kemudian menjadi perhatian karena memang di dunia media sosial harus kita pahami juga bahwa sesuatu yang tidak banyak diketahui kemudian tidak banyak juga menjadi perhatian ya. Dan ini karena banyak diketahui dan menjadi perhatian, dan saya pun kemudian dipesani oleh tim dari AZP untuk Ibu segera kasih respon dong. Dan ada Ibu Cassandra sore ini yang alhamdulillah punya waktu untuk saya membahas ini. Padahal baru kasih tahu dari malam ya. Yes, jadi saya menghimbau ya kepada para perempuan di luar sana, mandirilah Anda, ya kan? Anda harus mandiri secara fisik, mandiri secara emosional, mandiri secara finansial, dan mandiri secara sosial. Apapun yang terjadi pada diri Anda, jangan pernah Anda diam. Tentukan batas-batas toleransi di mana Anda harus berani speak up bahwa ini adalah sesuatu yang sudah melanggar hukum dan di luar batas toleransi. Dan untuk Ananda Nabila, saya secara pribadi menyampaikan prihatin yang luar biasa, dan kita sebagai lawyer tentu dengan ini dan juga ada tim psikolog kita siap membantu Ananda Nabila ya. Anda tidak sendiri, Anda tidak perlu takut, kita siap membantu
apapun yang Anda butuhkan kita akan support. Karena kita punya komitmen untuk terus berjuang bersama-sama memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan. Jadi sekali lagi pesan saya untuk Ananda Nabila, tetaplah Anda kuat dan tetaplah ya Anda berani untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan yang menurut kami itu sudah melanggar hukum dengan berat ya. Oke, Ibu Cassandra ada pesan buat Ananda Nabila karena terus terang kita tahu pasti dia butuh sekali support ya dari orang-orang yang ahli sebagaimana banyak dikelola oleh Ibu Cassandra sebagai ahli psikolog forensik. Baik, saat ini yang paling penting tampaknya adalah rumah aman. Ya, jadi kami berharap bahwa Adinda Ananda Nabila ini bisa menghubungi siapapun yang kira-kira bisa Anda percaya untuk bisa mendapatkan rumah aman untuk Anda dan anak Anda. Ya, terutama ini anak-anak ya, karena ada lebih dari satu kan? Ada 3 anak. Ada 3. Dan satu masih bayi merah. Masih bayi. Nah, saya sedih sekali. Ini yang paling penting nomor 1 adalah rumah aman. Ya, dari rumah aman ini tentu nanti akan ada apabila memang dibutuhkan ada visum, ada pemeriksaan dan lain sebagainya. Dan yang jelas saya juga berharap bahwa dari Kepolisian Republik Indonesia juga segera bergerak karena tentang kekerasan ini kan adalah sesuatu yang tentu saja harus ditindaklanjuti secara cepat gitu ya, tidak perlu menunggu laporan dan lain sebagainya gitu ya, karena ini prosedur birokrasi kita potong lah kalau untuk kondisi yang ini darurat ya. Betul. Jadi saya berharap bisa segera dibantu siapapun yang kenal, karena saya kebetulan juga tidak kenal. Jadi yang jelas saya baru lihat video tersebut kira-kira 1 jam yang lalu, dan tentu saja saya berharap untuk bisa membantu seandainya memang dibutuhkan. Yang jelas tentu Ananda Nabila dan anak-anaknya perlu rumah aman yang harus disediakan dan tentu saja harus segera dipisahkan dari pelaku. Dan untuk pelaku ya, untuk pelaku pesan saya, Anda harus paham betul bahwa setiap manusia termasuk istri Anda adalah manusia hamba Tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang harus Anda hargai. Tidak layak Anda ya, siapapun itu laki-laki yang mungkin akan melakukan kekerasan terhadap perempuan, tidak ada ruang dan tidak ada tempat bagi Anda di muka bumi ini ya. Anda harus berhadapan dengan hukum dan semua perempuan-perempuan atau semua masyarakat yang ingin memutus rantai kekerasan terhadap perempuan. Stop Anda melakukan kekerasan. Semoga Tuhan memberikan Anda petunjuk dan hidayah untuk bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Saya kira itu, Bu Cassandra. Terima kasih. Sama-sama. Jadi sebenarnya saya mesti kasih tahu ya, saya dan Ibu Cassandra kebetulan hari ini ada janji untuk program campaign video dokumenter tentang perempuan berdaya, perempuan berdikari menuju kemerdekaan finansial. Nah, kebetulan kita diberitahu ada peristiwa ini, saya sekalian meminta Ibu Cassandra untuk membahas ini dari sisi psikolog ya. Saya kira itu. Terima kasih, dan pesan saya siapapun Anda di luar sana, jangan pernah memberikan toleransi terhadap kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun terhadap anak. Sekali lagi, jangan pernah Anda bosan untuk belajar hukum, karena semua lini kehidupan ada aturannya.